Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah dengan NIM 4602003, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Di balik setiap angka laporan keuangan ada aturan yang harus diikuti, yaitu standar akuntansi keuangan. Hari ini saya akan mereview salah satu SAK yang berlaku di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia. Penulisnya yaitu ada Trisukma Ayu Purba, Rati Dormeska Simbolon, Anna Maria Simbolon, Yeremi Suparto Sianipar, dan Hika Maria Gandhi Putri Arwan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen. Kemudian ada jurnalnya yaitu Economics and Digital Business Review ISSN 27742563 tahun 2025. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, jenis, tujuan, fungsi serta peran kelembagaan IAI dan DSAK dalam pengembangan SAK di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya di berbagai sektor. Tujuan ini tergolong cukup luas cakupannya karena mencoba merangkum banyak aspek sekaligus dalam satu artikel, mulai dari sisi historis, konseptual, kelembagaan, hingga hambatan praktis. Keluasan cakupan ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan karena di satu sisi pembaca mendapat gambaran menyeluruh, namun di sisi lain pembahasan pada masing-masing subtopik menjadi kurang mendalam. Kemudian ada teori dan kajian pustaka. Kajian pustaka dalam artikel ini membahas pengertian SAK, sejarah perkembangannya, dan prinsip akuntansi Indonesia hingga konvergensi penuh terhadap IFRS pada tahun 2012, serta konsep dasar penyusunan laporan keuangan seperti dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsistensi. Landasan teori yang digunakan cukup relevan dan mengacu pada sumber resmi seperti IAI dan DSAK. Namun sebagian besar rujukan bersifat deskriptif dan minim perbandingan dengan teori akuntansi kontemporer atau studi empiris terbaru. Hal ini membuat kajian pustaka terasa lebih seperti rangkuman regulasi daripada telaah teoritis yang kritis. Kemudian ada metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Data dikumpulkan dari buku teks akuntansi, artikel jurnal, dokumen resmi IAI dan DSAK, publikasi BPK, serta peraturan dari OJK dan Kementerian Keuangan. Pendekatan ini sesuai dengan sifat penelitian yang bertujuan memberi gambaran umum, tetapi karena seluruhnya berbasis dokumen sekunder, penelitian ini tidak memuat data lapangan atau observasi langsung yang dapat memperkuat validitas temuan secara empiris. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini bukan berupa individu atau entitas usaha tertentu, melainkan berupa dokumen dan literatur terkait SAK di Indonesia, termasuk regulasi resmi, artikel akademik, dan publikasi lembaga berwenang. Karena berbasis dokumen, penelitian ini tidak melibatkan responden atau informasi sehingga tidak ada perspektif langsung dari pelaku usaha maupun praktisi akuntansi yang sesungguhnya mengalami tantangan implementasi SAK di lapangan. Kemudian ada metode penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi atau konten analisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsep dalam dokumen yang dikaji. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dan kredibel. Metode ini cukup tepat untuk penelitian berbasis studi pustaka.
Namun penjelasan mengenai tahapan analisis ini yang dilakukan masih tergolong umum dan kurang menunjukkan langkah teknis secara rinci, sehingga replikasi metode oleh peneliti lain menjadi agak sulit dilakukan. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAK di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu SAK etap, SAK MKM, SAK berbasis IFRS, SAK Syariah, dan SAP yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik entitas penggunanya. IAI dan DSAK berperan penting dalam pengembangan dan harmonisasi standar dengan IFRS. Meski demikian, implementasi SAK masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung terutama pada sektor UMKM. Temuan ini sebenarnya sudah cukup umum diketahui dalam literatur akuntansi Indonesia, sehingga kontribusi kebaruan atau novelty dari penelitian ini masih terbatas. Artikel ini lebih berfungsi sebagai rangkuman komprehensif ketimbang menghasilkan temuan baru yang orisinal. Sekian pembahasan mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe untuk video pembahasan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.